Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Haifaz Zahbibila dengan IPM 25782104 akan membahas tentang modul CCNA ya, pengantar jaringan, Introduce Network ya. Yaitu kita akan masuk dalam pengalihan Ethernet ya. Yaitu di sini tuh ada beberapa topik yang kita bahas ya. Yaitu ada bingkai Ethernet, alamat MAC Ethernet, ada tabel MAC Ethernet, dan kecepatan switch dan metode penerusan ya. Nah, itu menjelaskan bagaimana sublapis Ethernet berhubungan dengan bidang-bidang frame, terus menjelaskan alamat MAC Ethernet, dan menjelaskan bagaimana switch membangun tabel alamat MAC-nya dan meneruskan frame. Lalu basa-basi kita akan masuk dalam bingkai Ethernet ya. Ethernet frame atau bingkai Ethernet ya. Ada beberapa sebutan, itu ada Ethernet enkapsulasi, ada sublapis tautan ya. Jadi Ethernet enkapsulasi ini adalah cara Ethernet dienkapsulasi ya. Sebelum kita masuk enkapsulasinya, kita harus tahu ya, Ethernet itu adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini, yaitu LAN nirkabel dan Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twitch pair, tautan fiber optik, dan kabel koalisal. Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik ya. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE. Ethernet ini digunakan bandwidth sebagai berikut ya. Ada 10 Mbps sampai 1000 Gbps ya. Nah, di sini ya. Terus ada sublapis ya, yaitu protokol IEEE 802 LAN atau MAN, termasuk itu ya, menggunakan dua lapis terpisah. Seperti ada sublapis LLC dan sublapis MAC address ya. Seperti ini ya. Ada sublapis MAC ya. Sublapis MAC bertanggung jawab untuk mengenkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data itu mencakup hal frame Ethernet, pengalamatan Ethernet, dan deteksi kesalahan Ethernet ya. Terus mengakses medianya itu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Mencakup spesifik untuk berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga atau short optik. Nih ya. Nih. DLL itu. Dan lain-lain. Terus ada bidang frame Ethernet ya. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum itu 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan. Nah, ini ya. Ini ada pembukaan, ada alamat MAC tujuan, datanya, dan byte ya. Ini ada beberapa detailnya. Dan kita akan masuk dalam alamat MAC Ethernet ya. Sini ada MAC address dan hexadesimal ya. Di internet IPv4, alamat IPv4 direpresentasikan menggunakan decimal base 10 number system and binary base 2 number system. Coba kita terjemahkan dulu ya. Nah, ini nilai biner yang setara dari 0 hingga f hexadesimal ya di sini ya. Terus ada contoh nilainya. Terus ada alamat MAC Ethernet ya. Dalam LAN Ethernet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama digunakan bersama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC pada segmen jaringan lokal. Dan pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan data modul OSI. Terus ada pemrosesan frame ya.
Terkadang alamat MAC itu sebagai alamat tertanam ya, karena alamat tersebut dikode secara permanen ke dalam memori bacaan saja. Pada NIC ini berarti alamat tersebut dikodekan dalam bentuk chip ROM secara permanen. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke RAM, kemudian ketika sebuah perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet mencakup hal berikut, yaitu ada alamat sumber dan tujuan ya. Seperti ini. Mengirim informasi ke H3. Nah, alamat tujuannya berubah nih. Nah, terus ada alamat MAC Universe ya. Dalam Ethernet, alamat MAC berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast 2 layer ya. Itu adalah alamat MAC broadcast ya. Sebuah siaran Ethernet diterima diproses setiap perangkat LAN Ethernet. Fitur-fitur dari siaran Ethernet adalah alamat MAC tujuan, semua port switch Ethernet yang terendam kecuali port masuk. Ini tidak diteruskan oleh router. Nah, seperti ini ya. Nah, itu di broadcast ya. Untuk multicast-nya sendiri digambarkan seperti ini ya. Saya akan perlu mengirim data ke sekelompok jaringan. Dia akan mengirim. Nah, gitu. Terus ada tabel alamat MAC ya. Kita terjemahkan dulu ya. Ada switch fundamental. Nah, setelah kita tahu semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya membahas bagaimana switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan frame ke perangkat lain ya. Jadi di setiap switch itu dia itu ada tabel alamat MAC dan pelabuhan dan alamat MAC-nya ya. Jadi itu dia setiap ada informasi atau ada kegiatan, ada komunikasi, dia itu tercatat MAC-nya di sini ya. Dan jika belum tercatat, dia itu pertama-tama akan mengirim echo ya, untuk biar bisa tercatat. Nah, ini untuk demonstrasi dari store and forward proses ya. Nah, jadi ada yang namanya metode penerusannya ya, frame ya. Nah, pada di sini nih ada yang namanya switching, store, and forward ya. Ini adalah kemampuan untuk menentukan apakah sebuah frame memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam sebuah frame, switch akan membuang frame tersebut dan
Membuang frame yang mengandung kesalahan akan mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Tweet store and forward ini diperlukan untuk analisis kualitas layanan QoS pada jaringan terkonvergensi, di mana klarifikasi frame untuk prioritas lalu lintas sangat diperlukan. Sedangkan untuk ini Catstock itu tuh switch itu bertindak atas segala data yang diterima ya, bahkan jika transmisi itu belum lengkap, jadi tetap dikirim-kirim aja ya. Sedangkan kalau untuk half duplex dan full duplex ini, untuk full duplex kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan ya. Untuk half duplex itu hanya berganti-gantian. Nah, seperti ini. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.